sempat mengatakan Setnov mengemukakan nama-nama baru, terutama nama-nama yang terbilang cukup tenar di PDIP seperti Puan Maharani, kemudian Pramono Anung. Kalau tadi dalam persidangan, apa yang membuat Setia Novanto menyatakan keterlibatan kedua nama ini? Kira-kira pernyataan-pernyataan apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Setia Novanto dalam hal ini menyatakan bahwa ketujuh nama tersebut termasuk Puan Maharani, termasuk juga Pramono Anung juga menerima aliran dana dari kasus ini, yaitu mereka menerima aliran dana dari Madaoka Mas Agung seperti itu yang diantarkan oleh Irvanto Cahyo-Pambudi sebagai kurir. Mereka masing-masing diduga menerima aliran dana kurang lebih 500.000 US dollar dan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Setia Novanto terkait dengan hal ini. Makanya kemarin Setia Novanto atas kesadaran sendiri melalui rekening istrinya ia mengembalikan uang kurang lebih 5 miliar rupiah ke penyidik KPK begitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh keponakannya sendiri Irvanto Cahyo-Pambudi yang memberikan uang 500.000 US dollar kepada 7 nama ini termasuk nama Pramono Anung dan juga nama Puan Maharani. Yuda. Baik, Arman Helmi, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Tipikor. Selamat bertugas. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah, ini hal-hal yang... Itu keterangan Andi atau Agung? Itu udah keterangan dari saudara Oka. Gitu. Oka Mas Agung? Ya. Nah, hal ini tentu pada saat persidangan juga sudah saya sampaikan segelintir pertanyaan pada waktu itu dan juga penyampaian. Tapi sebelumnya saya juga sudah diminta oleh penyidik untuk mengadakan pendekatan supaya Oka maupun ponakan saya itu secara kooperatif. Tentu saya sudah mencoba semaksimal mungkin melalui kawan-kawan saya yang dekat dengan Oka, melalui keluarga saya yang dekat dengan Ivan. Tapi masalah Ivan saya bersyukur, terima kasih tadi malam bisa terjadi demikian. Jadi tidak lain kerjasama yang baik antara penyidik dengan JPU. Tapi masalah Oka, waktu itu kami dikonfrontir, di situ ada 3 penyidik, di mana Oka dan saya sudah dicoba untuk Oka secara terbuka menyampaikan. Tapi ada 2 hal yang saya ingat. Yang pertama soal Dewan, waktu itu disampaikan lupa. Malah di depan itu saya tanyakan, Kak, ada nggak mungkin lo ngasih duit ke gua? Apakah ngasih uang? Dibilang waktu itu dengan oh nggak ada. Akhirnya penyidik juga mencoba, tapi waktu itu dikasih 24 jam untuk supaya Pak Oka itu datang, dikasih kesempatan. Dan pada waktu ternyata nggak datang, dan waktu itu dicoba untuk datang ke sidang, saya juga berusaha untuk mengklarifikasi lagi. Rupanya nggak datang lagi, tapi yang terakhir baru datang, yang seperti kita lihat dalam sidang ini. Jadi ini yang dilakukan Oka ini adalah berkaitan diri sendiri yang memang tidak pernah melaporkan atau menyampaikan kepada saya seperti yang disampaikan oleh pihak JPU di dalam sidang maupun dalam dakwaan itu saya juga kaget sekali ada uang yang sudah sampai ke Oka sedemikian rupa. Sebelumnya tidak pernah menjelaskan hal itu, kecuali pernah datang adalah yang berkaitan dengan soal masalah usaha saja gitu. Jadi setelah dia pernah memang datang ke rumah saya, hanya menyampaikan bahwa gue sekarang udah ada investasi sama si Anang di Amerika, obat-obatan, tapi tidak menjelaskan detailnya bagaimana gitu. Jadi tidak pernah menjelaskan uang atau nggak menjelaskan apa-apa pada saya. Itu sejujurnya yang bisa saya sampaikan soal Oka. Kalau soal usaha, ini agak menyimpang mungkin waktu diperdengarkan di sini, yaitu yang berkaitan dengan kalau nggak salah rekaman masalah emas. Jadi memang betul rekaman itu suara saya dan suara Eva
tetapi itu berhubungan dengan usaha, di mana usaha itu adalah disampaikan sebelum adanya proses iktp pada waktu itu. Yang saya tidak salah itu Oka mau bersama saya investasi, itu ada di NTB, di Papua, dan juga di Bengkulu. Nah, ini masalah investasi ini memang waktu itu